Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Vakansi tahun 2002 dan disutradarai oleh Nimrat Antal, menceritakan tentang terjebaknya pasangan suami istri yang nyaris menjadi korban saat di sebuah penginapan di tempat terpencil. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari sepasang suami istri bernama Amy dan David ini dalam perjalanan pulang dari acara syukuran keluarganya, yang dimana mereka harus melewati jalan pintas untuk menghindari kemacetan panjang setelah terjadinya kecelakaan. Lalu tiba-tiba kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, namun David yang tak tahu arah jalan dan hanya mengandalkan petunjuk peta ini pun akhirnya menemukan satu pom bensin untuk mengisi BBM sekaligus mengecek kerusakan mobilnya akibat kejadian tadi. Dan setelah memberhentikan mobilnya, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pria salah satu dari petugas sekaligus montir di pom bensin ini. Lalu mereka pun langsung memintanya untuk mengecekkan mobilnya ini. Setelah selesai memperbaiki, pria ini pun menawarkan mereka untuk mengantarkannya ke tempat tujuan. Namun David menolaknya dan hanya meminta pria tersebut menunjukkan ke arah mana yang harus dilewati untuk menuju ke jalan tol. Sebagai ucapan terima kasihnya, David pun memberikan sedikit uang kepada pria tersebut yang juga memberikan satu kembang api kepada Amy. Tapi sayangnya kawan, baru saja menempuh perjalanan, lagi-lagi mobil mereka kembali mengalami kendala sehingga harus menepi di tengah gelapnya jalan ini. Sementara Amy yang mencoba mencari bantuan ini tak mendapatkan sinyal untuk menelepon seseorang. Lalu mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat pom bensin tadi. Sesampainya mereka tak melihat keberadaan pria tadi, lalu David berinisiatif untuk menanyakan pria itu kepada pemilik penginapan yang tepat berada di sebelah bengkel ini. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendengar suara teriakan dari dalam kantor resepsionis yang sempat membuat Amy ketakutan dan ingin mengurungkan niatnya itu. Tapi David dengan percaya diri langsung memanggil petugas dari penginapan ini. Hey folks. Okay back there? Dan ternyata suara teriakan itu dari TV yang ditonton oleh pemilik penginapan ini bernama Mason. Dan tanpa basa-basi, David pun langsung menanyakan keberadaan mekanik tadi yang menurut Mason kalau ia sudah pulang. Sehingga ia pun menawarkan penginapannya kepada David dan Amy yang bisa mereka tempati untuk beristirahat sambil menunggu kedatangan pria bengkel itu besok pagi. Setelah mengecek seluruh ruangan ini, David dan Amy pun langsung mengatur posisi rebahan untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba dikagetkan dengan suara telepon ini pun langsung mengangkatnya. Namun tak ada suara dari telepon tersebut. Lalu kembali dikagetkan dengan suara gedoran pintu dari luar. Itu pun David langsung memastikannya. Namun lagi-lagi tak ada siapapun yang dilihatnya. Gedoran keras yang kembali terdengar dari kamar sebelah itu membuat Amy ketakutan, sehingga David yang betul-betul marah dengan perlakuan orang tersebut pun memberikannya peringatan. Namun bukannya berhenti, tapi justru makin menjadi-jadi.
Lalu David yang sudah kehilangan kesabaran ini langsung mendatangi orang tersebut untuk memberikannya pelajaran etika yang baik. Namun sayangnya ia tak menemukan siapapun di dalamnya, sehingga ia pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pemilik penginapan. Tanpa basa-basi, David langsung melaporkan atas ketidaknyamanannya kepada Mason. Namun justru membuatnya bingung yang mengatakan kalau hanya mereka berdualah tamunya malam ini. Lalu ia pun langsung memastikan apa betul yang dikatakan oleh David itu. Di sini David mencoba untuk menenangkan Amy, tapi karena masih ketakutan, ia mengajak David untuk segera pergi dari tempat ini pun menolaknya. Karena malam yang sudah larut, tak mungkin bisa mendapatkan bantuan selain menunggu pria bengkel itu besok pagi. Lalu ia pun kembali menenangkan Amy dengan mengajaknya menonton film. Setelah melihat film ini, David yang menyadari kalau adegan itu dilakukan di dalam kamar ini pun mulai memperhatikan sudut-sudut ruangan. Sementara Amy melihat David seperti orang kebingungan ini menanyakan apa yang terjadi kepadanya, pun mengatakan kalau semua adegan film itu terjadi di kamar ini juga mulai menyadari setelah melihat film itu. Astaga naga, benar saja kawan. David yang menemukan satu kamera tersembunyi di balik ventilasi ruangan ini pun mulai menyadari kalau Mason sudah mengawasi mereka. Dan film ini juga membuat semakin yakin kalau mereka sudah menghadapi masalah yang besar. Lalu tiba-tiba mereka yang panik pun mencoba mencari jalan keluar, tapi sayangnya jendela kamar mandi ini tak bisa mereka lewati. Dan betapa terkejutnya Amy ketika melihat apel miliknya yang ia tinggalkan di dalam mobil itu tiba-tiba berada di dalam kamar mandi ini, sehingga membuat mereka semakin bingung dari mana dan siapa yang membawanya ke sini, pun langsung mencari keberadaan orang tersebut. Di sini David dan Amy kembali berusaha keluar dari kamar ini dengan sengaja mematikan lampu agar tak ada yang melihat pergerakan mereka. Tapi sayangnya baru saja keluar dari tempat ini, mereka langsung berhadapan dengan seseorang yang langsung mengejar mereka. Sehingga mau tak mau mereka pun harus kembali masuk ke dalam kamar penginapan ini. Karena tak ada cara lain, David yang berniat untuk mencari pertolongan menggunakan telepon umum itu pun sempat dilarang oleh Amy karena ia tak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Tapi apalah daya kawan, David tetap harus melakukannya, yang dimana ia meminta Amy untuk mengalihkan perhatian kedua penjahat itu dengan menampakkan dirinya di depan jendela. Dan akhirnya David pun berhasil menghubungi kantor polisi yang langsung melaporkan semua kejadian ini. Tapi sialnya kawan, belum sempat memberikan alamat tempatnya saat ini, ia pun kembali mendapatkan serangan dari salah satu penjahat tersebut. Di sini David kembali melihat film tadi yang dimana ia mempelajari gerak-gerik para penjahat itu hingga akhirnya menemukan petunjuk dari mana mereka bisa masuk ke dalam kamar ini secara tiba-tiba. Lalu David pun langsung mencarinya.
Astaga naga, ternyata kamar ini memang sengaja mereka rancang sedemikian rupa untuk melancarkan semua kejahatan mereka, yang dimana pintu rahasia itu menuju ke ruang bawah tanah, lalu diikuti dengan kedatangan satu unit truk bermuatan. Ini pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta pertolongan. Tapi sialnya kawan, Mason berhasil menghadang pengemudi tersebut, yang juga diikuti dengan dua penjahat itu langsung menuju ke kamar mereka. Tanpa pikir panjang, David pun langsung membawa Amy masuk ke dalam ruangan bawah tanah yang ditemukannya tadi. Setelah berhasil melewati jalan bawah tanah ini, ternyata menuju ke ruang pantau CCTV yang dipasang di seluruh kamar penginapan. Lalu mereka pun langsung mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Ini pun akhirnya menemukan sebuah telepon yang langsung mereka gunakan. Tapi sialnya diikuti dengan kedatangan Mason dan kedua anak buahnya. Mason yang panik ketika semua kejahatannya itu terbongkar pun langsung memerintahkan anggotanya untuk mengejar David dan Amy. Tapi untung saja mereka melewati jalur lain yang menuju ke gudang penyimpanan, sehingga berhasil lolos dari kejaran anak buah Mason itu. Kini mereka pun merasa lega ketika melihat kedatangan polisi yang diteleponnya tadi. Tapi David masih mengobservasi apakah betul polisi itu tidak bekerja sama dengan Mason, yang dimana dari kejauhan mereka melihat polisi yang bernama Sheriff Doty itu langsung mengajak Mason untuk melihat-lihat area sekitar ini. Melihat semua kekacauan ini, Sheriff Doty semakin penasaran apa yang sudah terjadi di tempat ini, pun langsung memeriksa satu persatu kamar yang kebetulan kamar dari David dan Amy. Tapi Mason yang mencoba untuk mengelabui Sheriff Doty agar tak masuk ke dalam kamar itu pun mengatakan kalau kunci kamar ini ketinggalan, langsung kembali ke ruangannya untuk mengambil kunci tersebut. Namun Sheriff Doty tak percaya begitu saja dan langsung memastikannya sendiri. Ini ternyata tak terkunci pun langsung masuk ke dalam kamar ini. Dan betapa terkenyutnya dia ketika melihat film dari kejahatan Mason dan anak buahnya itu, sehingga membuatnya semakin yakin telah terjadi tindak pidana di tempat ini. Sementara di tempat lain, keberadaan David dan Amy ini diketahui oleh anak buah Mason yang berusaha untuk menangkap mereka. Untung saja Amy yang melihat Sheriff Doty seperti orang ketakutan itu pun langsung mengajak David untuk mendatanginya. Sheriff Doty pun berusaha membawa mereka untuk segera pergi dari sini. Tapi sayangnya kawan, para penjahat itu lebih dulu merusak mobil miliknya. Lalu tiba-tiba Mason dan kedua anak buahnya itu pun terus memburu Amy dan David. Tapi bukan hal mudah menangkap mereka yang juga terus melakukan perlawanan, yang dimana David mencoba untuk menyelamatkan Amy dari kebrutalan penjahat itu dengan mengelabui mereka menggunakan sobekan bajunya, lalu memasukkan Amy ke dalam manhole kamar ini agar David dengan mudah menghadapi para penjahat itu yang langsung mencari keberadaan mereka. Lalu tiba-tiba
Astaga naga, betapa malang nasib si David ini kawan, yang dimana Amy hanya bisa melihatnya dieksekusi oleh para penjahat itu dan tetap berusaha tidak panik agar keberadaannya tidak diketahui. Sementara David dengan sisa-sisa tenaganya yang disaksikan oleh Mason pun harus menerima takdirnya tewas di tempat ini. Singkat cerita, Amy yang melihat keadaan sudah aman berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi sialnya kawan, tanpa ia sadari, satu dari penjahat itu ternyata masih mencarinya. Menyadari hal itu, Amy pun langsung kabur dari tempat ini. Lalu melihat mobil miliknya, itu pun langsung mengambilnya yang masih terus diburu oleh para penjahat itu. Tapi Amy yang juga pantang menyerah ini dengan cerdasnya langsung menabrakkan mobil ini kepada mereka. Mason yang melihat kedua anggotanya itu sudah tewas pun langsung memburu Amy yang kini berada di dalam kantornya berusaha untuk menghubungi polisi. Tapi karena menyadari Mason yang sudah masuk di dalam kantornya ini pun ingin melakukan perlawanan, lalu tiba-tiba Amy yang terus melakukan perlawanan pun sempat membuat Mason kewalahan, hingga akhirnya Amy pun berhasil mengeksekusinya. Kini Amy pun mengambil kunci mobil dan juga kabel telepon yang disembunyikan oleh Mason dan kembali menghubungi polisi untuk melaporkan semua kejadian ini sekaligus meminta pertolongan. Lalu Amy dengan perasaan sedih langsung mendatangi David yang alhamdulillahnya masih mampu bertahan hidup pun senang melihatnya. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.